Baiklah, selanjutnya materi tentang biolistrik dan magnet. Nah, yang pertama itu sistem saraf dan neuron. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, kemudian menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Selanjutnya, sel saraf neuron. Sel saraf neuron adalah sel yang memiliki kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron yang ada pada manusia jumlahnya triliun. Dalam neuron ada 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Dapat dilihat di gambar. Di gambar tersebut adalah sistem saraf. Di sana terdapat dendrit, badan sel, lalu nukleus, akson, selubung myelin, ujung saraf atau terminal akson, sitoplasma, dan membran sel. Baiklah, selanjutnya yang kedua, konsentrasi ion. Fungsi ion bagi tubuh: 1. Membantu keseimbangan air, asam, dan basa dalam tubuh. Kedua, membantu proses pembentukan energi dalam tubuh. Ketiga, menurunkan tekanan darah. Keempat, mencegah osteoporosis. Kelima, mengaktifkan pertahanan atau imun tubuh. Ion itu ada 2. Pertama, ion negatif. Ion negatif merupakan sekumpulan atom oksigen yang mengandung sebuah elektron ekstra, sedangkan ion positif adalah molekul kecil yang mendapat muatan positif. Ion positif sangat berperan buruk bagi kesehatan manusia. Karena ini, kita setiap hari dikelilingi oleh ion positif dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya yang dapat merusak fungsi otak dan menekankan sistem kekebalan yang menyebabkan gejala seperti kecemasan, kesulitan bernapas, kelelahan, sakit kepala, iritabilitas, kurang energi, hingga penyakit akut seperti jantung, diabetes, stroke, Alzheimer, Parkinson, hingga kanker. Selanjutnya, manfaat dari ion negatif. Yang pertama itu efek dari ion negatif: memurnikan darah. Yang kedua, menyeimbangkan saraf otonom. Yang ketiga, menguatkan sistem kekebalan. Yang keempat, meningkatkan metabolisme sel. Selanjutnya, kelistrikan pada jantung. Pusat utama denyut jantung ini disebut simpul atrial nodus atau SA node yang terletak di atrium kiri jantung. Pusat denyut jantung ini akan mengeluarkan impuls atau denyut. Kemudian denyut ini mengeluarkan arus listrik. Yang selanjutnya, arus listrik ini diteruskan ke setiap sel otot jantung sehingga jantung dapat berdenyut secara otomatis, secara terus-menerus, dan sehingga darah dapat dipompa ke seluruh tubuh setiap saat tanpa henti. Setiap kali berdenyut, jantung akan memompa darah sekitar 70 cc darah. 1 menit sekitar 500 darah yang dipompa. 1 jam 30.000 darah. 24 jam sekitar 720 darah, atau sama dengan 7.000 liter, sama dengan 1 tangki bensin yang diangkat atau dipompa oleh jantung dalam 1 hari. Jantung mempunyai kemampuan menghantarkan arus listrik yang berasal dari pusat denyut jantung, dan masing-masing bagian mempunyai kemampuan berbeda dengan menghantarkan arus listrik. Jantung juga dapat berkontraksi atau berdenyut secara otomatis tanpa henti, sehingga dapat dialirkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi keperluan seluruh organ tubuh. Otot akan berkontraksi hanya bila ada listrik yang mengalir. Pada jantung, pembangkit listrik utamanya terletak pada dinding serabi kanan.
dekat masuknya pembuluh darah balik tubuh bagian atas atau vena cava superior. Dari SA node listrik mengalir ke dinding-dinding serambi kanan dan kiri jantung. Kontraksi kedua serambi memompa darah ke dalam kedua balik jantung. Pada dinding antara serambi dan bilik terdapat pembangkit listrik lain, yaitu atriovenkular atau AF node yang berfungsi mengurangi frekuensi SA node. Seperti gambar ini. Baiklah, selanjutnya EEG, EMG, dan EKG. Pertama saya jelaskan dulu apa itu EEG atau elektroencephalogram. Adalah tes yang mengukur impuls listrik di otak melalui cakram logam kecil yang disebut elektroda yang menempel di kulit kepala. Elektroda hanya mengukur aktivitas listrik yang keluar dari otak dan tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, terus cara kerja EEG tersebut, jika pada bagian otak bermuatan negatif dan satunya lagi pada bagian otak bermuatan positif, pena akan bergerak ke bawah. Jika situasinya terbalik, pena akan bergerak ke atas. Jika tidak ada arus dari kedua bagian otak di bawah elektrode mempunyai arus yang sama, pena akan menggambarkan garis datar. Selanjutnya EKG. EKG adalah suatu metode untuk mempelajari kerja otot jantung sehingga dapat membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung. Elektromiografi atau EMG adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh skeletal. Elektromiografi mencangkup penyisipan elektroda pin atau jarum halus melalui kulit dengan masuk ke dalam jaringan otot. Kemudian aktivitas listrik otot direkam pada komputer. Hasil tes ini memungkinkan ahli saraf mendiagnosis setiap aktivitas otot atau saraf yang abnormal. Selanjutnya 5. Kelistrikan pada belut listrik. Kemampuan luar biasa belut listrik berasal dari susunan sel listrik atau elektrositis yang bertindak sebagai baterai dan dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 600 volt. Susunan elektrositis ini kemudian bergabung sedemikian rupa kemudian memberikan belut listrik kemampuan untuk memancarkan gelombang kejut energi listrik yang kuat. Terus belut listrik ini memiliki 3 bagian organ perut, yaitu menghasilkan listrik. Yang pertama itu organ utama, yang kedua organ hunter, yang ketiga organ sah. Organ-organ ini menyusun 4/5 dari sebuah bagian tubuhnya dan memberikan kemampuan belut listrik untuk menghasilkan tegangan listrik yang tinggi. Lalu organ-organ tersebut berdiri dari elektrositis yang bergabung sehingga arus ion dapat mengalir melalui tubuh mereka. Arus listrik tersebut mengalir karena kepala dari belut listrik merupakan kutub positif sedangkan ekornya kutub negatif sehingga membentuk medan listrik di sekeliling tubuh belut listrik. Seperti gambar ini. Di sini dijelaskan gambaran pertama itu ada citra listrik, lalu di yang bulat ini ada benda pengantar listrik, lalu yang di bagian ini ada alat tubuh mengandung listrik. Nah, di bawah ini kepala itu seperti yang saya katakan tadi, di kepala belut listrik itu terdapat kutub positif, sedangkan di ekornya terdapat kutub negatif. Selanjutnya magnet dan kemagnetan dalam tubuh. Tubuh manusia terdiri atas banyak unsur yang tersusun atas atom-atom. Setiap unsur memiliki aktivitas seperti magnet,
Salah satu unsur terbesar yang ada pada tubuh manusia adalah air. Air yang tersusun dari atom-atom hidrogen. Masing-masing atom hidrogen memiliki sifat magnet, dan magnet-magnet ini menunjuk ke arah tertentu. Namun, semua magnet atom dalam tubuh kita memiliki arah yang acak atau random. Karena arahnya yang acak, maka magnet-magnet ini menghilangkan pengaruh satu sama lain. Selanjutnya, akibatnya jika kita jumlahkan, maka aktivitas total kemagnetan tubuh manusia adalah sama dengan nol. Namun ketika dipancing oleh aktivitas kemagnetan yang besar di sekitar kita, sifat kemagnetan dalam tubuh akan muncul. Sifat kemagnetan pada tubuh manusia ini dimanfaatkan untuk mendasarkan gambar detail mengenai jaringan tubuh manusia dengan alat diagnostik yang dinamakan magnetic resonance MRI. Manfaat magnet bagi kesehatan sudah lama dikenal. Lebih dari 2000 tahun lalu, orang Cina dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai gangguan seperti stres, ayan, susah tidur, dan masalah ginjal lainnya. Lalu, surat yang berkaitan dengan materi ini terdapat pada surah Hud ayat 56 mempunyai arti sebagai berikut. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak melainkan dialah yang memegang ubun-ubun. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Ayat ini menunjukkan bagaimana perumpamaan ubun-ubun pada zaman dahulu bangsa Arab untuk menunjukkan kehinaan adalah dengan menarik ubun-ubun atas tersebut, menunjukkan bahwa ubun-ubun merupakan bagian otak depan. Menurut pandangan biologi, otak depan yang sering disebut sebagai frontal lobe merupakan bagian dari sistem saraf pusat otak. Ayat mengenai sistem saraf pusat otak ini masuk dalam kategori penyampaian informasi secara implisit. Informasi disampaikan tidak langsung dan memerlukan analisis lebih lanjut. Alat yang memanfaatkan magnet yaitu magnetic resonance imaging atau MRI. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam sebuah medan magnet yang memiliki 5000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas.